Bagaimana rasanya mendaki gunung yang penuh misteri, diiringi tawa dan ketegangan yang membuat jantung berdegup kencang. 6 sahabat dengan karakter unik, kode yang bijak tapi kocak. Fairul si pelawak sejati, Ramang si pendengar setia, Jabar si otak mesum, Zakir yang selalu ketawa, dan Rio si pemarah memutuskan menaklukkan Gunung Latimojong. Apa yang awalnya hanya perjalanan seru berubah menjadi petualangan di luar dugaan. Kutukan pohon, suara tangisan di tengah kabut, jembatan gantung yang hampir merenggut nyawa, hingga jejak kaki misterius yang terus mengikuti mereka. Semua kejadian ini memaksa mereka menghadapi ketakutan terbesar dalam hidup. Cerita ini bukan sekadar pendakian biasa. Ini adalah perpaduan sempurna antara komedi dan horor, antara kegilaan dan ketegangan, yang akan membuat Anda tertawa sekaligus merinding. Siapkah Anda ikut dalam perjalanan gila ini? Jika ya, bersiaplah untuk sebuah pengalaman yang akan membuat Anda berkata, "Ini layak untuk difilmkan." Rencana gila yang hampir batal. Rio melempar ranselnya ke lantai. Sial! Siapa yang bilang naik gunung itu gampang? Matanya melotot ke arah kode yang malah tertawa. Tenang bos! Naik gunung itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Kode menepuk pundaknya. Fairul menyeringai. Mental yang gimana? Mental kena hujan, lapar, atau kedinginan. Semua tertawa. Kecuali Rio yang masih kesal. Jabar bersandar di dinding sambil memainkan ponselnya. Kalau di gunung ada sinyal, pasti aku udah chat cewek-cewek. Ramang hanya menggeleng. Sudah terbiasa dengan kelakuan Jabar. Zakir tertawa terbahak-bahak. Kau pikir gunung itu kafe internet, ha? Mereka terus bercanda sampai kode berdiri. Besok kita berangkat jam 5 pagi. Jangan ada yang terlambat. Semua mengangguk. Meski dalam hati ada yang ragu. Ketika malam tiba, Rio masih uring-uringan. Gue nggak suka tempat dingin, gerutunya. Fairul menepuk pundaknya. Santai bro, kita semua bakal sengsara bareng. Semua tertawa, kecuali Rio. Di luar, angin berhembus kencang, seperti memberi peringatan bahwa petualangan mereka tidak akan mudah. Perjalanan dimulai dengan kutukan. Matahari belum muncul saat mereka berangkat. Udara dingin menusuk kulit. Gue salah besar, ikut kalian, Rio Mendeses. Sudah, nikmati saja penderitaan ini. Kode tertawa. Perjalanan dimulai dengan semangat. Tapi baru 1 jam berjalan, Rio sudah mengumpat. Kita naik gunung atau masuk neraka. Kok jalannya nanjak terus? Zakir tertawa terpingkal-pingkal. Makin membuat Rio kesal. Di tengah perjalanan, Jabar tiba-tiba berhenti. Lihat itu, katanya sambil menunjuk ke sebuah pohon besar. Katanya, kalau lihat pohon ini, bakal ada yang kena sial. Semua menoleh. Kecuali Ramang yang hanya mendengar dengan tenang. Halah, mitos! Fairul menepuk bahu Jabar. Tapi tak lama kemudian, Zakir terpeleset dan jatuh ke semak-semak. Aduh, ini kutukan sialan. Semua tertawa keras. Sementara Zakir mengerang kesakitan. Kode membantu Zakir bangkit. Lanjut, jangan pikirkan hal aneh-aneh. Mereka terus berjalan. Tapi suasana berubah tegang. Setiap langkah terasa berat. Seakan gunung ini menyimpan sesuatu yang tidak mereka pahami. Rio mulai menyesal ikut perjalanan ini. Tapi tidak ada jalan kembali. Pendakian atau ujian hidup. Setelah insiden kutukan pohon, perjalanan berlanjut dengan penuh keluhan. Kaki gue udah kayak beton. Rio mengeluh sambil duduk di akar pohon besar. Zakir masih tertawa, meski pantatnya masih sakit akibat jatuh tadi. Santai bro, anggap aja ini ujian hidup. Kode tertawa, berusaha menjaga semangat kelompok. Namun, ujian sebenarnya datang saat mereka menemukan jalan setapak yang licin dan curam. Kalau kita salah langkah, bisa langsung turun ke surga. Fairul bercanda, membuat Rio makin panik. Surga apanya? Gua belum siap mati. Semua tertawa, kecuali Rio yang makin frustrasi. Jabar, seperti biasa, malah sibuk membahas cewek. Gue janji, kalau selamat, gue bakal tobat dari godain cewek. Ramang hanya tersenyum. Tahu itu hanya omong kosong. Saat mereka mendaki dengan hati-hati, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas. Landslide. Kode berteriak. Semua bergegas mencari perlindungan. Batu dan tanah longsor dari atas membuat perjalanan semakin menegangkan. Sial,
Gunung ini beneran gak suka sama kita. Fairul berteriak. Setelah debu mereda, mereka melihat jalur di belakang mereka telah hilang tertimbun tanah. Mundur bukan pilihan. Kode berkata dengan serius. Kita harus terus maju. Misteri jejak kaki di tengah hutan. Setelah melewati jalur longsor, mereka tiba di hutan lebat. Udara semakin dingin dan matahari mulai tenggelam. Gue gak suka tempat begini, Rio menggumam. Bukan cuma lo, ini suasananya kayak film horor. Fairul menambahkan. Jabar mencoba menghibur diri. Kalau ada hantu cewek cantik, gue rela ditakut-takutin. Ramang hanya geleng kepela. Saat berjalan, Kode tiba-tiba berhenti. Lihat ini, ia menunjuk jejak kaki di tanah berlumpur. Ini bukan jejak kita, katanya dengan nada serius. Semua terdiam. Jejak itu besar. Seperti milik seseorang yang tidak memakai sepatu. Jangan bercanda, bro. Siapa yang jalan di sini sendirian? Fairul berusaha tertawa, tapi matanya jelas menunjukkan ketakutan. Mereka mempercepat langkah. Namun semakin jauh mereka berjalan, jejak itu tetap ada seolah-olah mereka sedang diikuti. Gue nggak mau tahu. Tapi ini mulai aneh. Rio berkata dengan suara pelan. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan. Kita cari tempat istirahat. Jangan pikir yang aneh-aneh. Kode mencoba menenangkan mereka. Tapi dalam hati, ia juga mulai merasa ada yang tidak beres dengan gunung ini. Tenda di tengah ketakutan. Malam tiba, dan mereka akhirnya menemukan tempat yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Gue nggak peduli ada setan atau apa, yang penting tidur. Rio langsung masuk ke tenda tanpa basa-basi. Fairul tertawa. Tuh orang capek, tapi masih aja ngomel. Jabar sibuk mengatur tempat tidur. Kalau ada hantu cewek masuk tenda, gue rela ditemani. Semua melempar sandal ke arahnya. Saat mereka mulai beristirahat, suara aneh terdengar dari hutan. Krek, krek, suara ranting patah, seolah ada yang berjalan mendekat. Itu apaan? Zakir membisik tegang. Semua terdiam. Kode meraih senter dan mengarahkannya ke arah suara, tapi hanya ada pepohonan gelap. Mungkin hewan. Kode mencoba berpikir logis. Namun, saat mereka hendak tidur lagi, suara itu muncul lebih dekat. Bro, ini nggak lucu. Fairul berbisik. Ramang yang dari tadi diam, akhirnya angkat suara. Kita nggak sendiri di sini. Semua langsung waspada. Rio menggenggam pisau lipatnya erat-erat. Kalau ada yang masuk tenda, gue bacok. Mereka akhirnya sepakat untuk tidur bergantian menjaga tenda. Meski tak satupun dari mereka benar-benar bisa memejamkan mata. Suara tangisan di tengah kabut. Pagi datang dengan udara dingin menusuk. Mereka segera membereskan tenda dan melanjutkan perjalanan. Gue nggak mau nginep di sini lagi. Rio bersungut-sungut. Zakir menepuk pundaknya. Santai. Malam ini mungkin kita nginep sama kuntilanak sekalian. Semua tertawa, kecuali Rio yang langsung melotot. Namun, perjalanan semakin aneh. Kabut turun begitu tebal, mengaburkan pandangan. Suasana makin mencekam saat terdengar suara tangisan pelan. Dengar itu, Fairul berhenti melangkah. Semua menegang. Suara itu terdengar seperti tangisan wanita dari dalam kabut. Oke, gua resmi gak suka gunung ini. Rio berkata dengan wajah pucat. Jabar mencoba bercanda. Kalau dia cantik, bolehlah gue temenin. Kode menatapnya tajam. Ini serius, kita harus tetap bersama. Mereka mempercepat langkah. Tapi suara tangisan itu semakin dekat. Hingga tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di antara pohon. Gue gak peduli lagi. Kita harus keluar dari sini. Ramang akhirnya berbicara dengan nada panik. Wajah di balik pohon. Kabut semakin pekat. Membuat mereka sulit melihat jalan. Bro, ini gunung apa negeri jin? Kok makin aneh? Fairul bergidik, suara tangisan tadi perlahan menghilang. Tapi ketegangan masih terasa. Rio berjalan lebih cepat. Enggan tertinggal di belakang. Gue nggak peduli. Yang penting kita keluar dari kabut ini. Tiba-tiba, Kode menghentikan langkahnya dan menunjuk ke sebuah pohon besar di depan mereka. Ada yang lihat itu? Semua menoleh. Di balik batang pohon, samar-samar terlihat wajah pucat dengan mata kosong menatap mereka. Gue nggak mau tahu. Lari! Rio langsung panik. Semua berbalik dan berlari tanpa berpikir dua kali. Jabar yang biasanya santai pun kehilangan keberaniannya. Itu beneran atau mata gue aja? Zakir, meski suka ketawa,
Kali ini wajahnya penuh ketakutan. Kalau itu beneran, mending gua ketemu mantan daripada lihat dia lagi. Mereka terus berlari hingga akhirnya kabut mulai menipis. Namun, di kejauhan, suara tawa lirih terdengar, seakan sesuatu sedang mengejek mereka. Jembatan gantung maut. Setelah kabur dari kabut misterius, mereka tiba di sebuah sungai dengan jembatan gantung reyot yang membentang di atasnya. Serius, kita harus nyebrang di situ. Rio menatap ngeri ke bawah. Fairul menepuk pundaknya. Santai bro, kalau jatuh tinggal berenang. Kalau masih hidup, Kode melangkah lebih dulu untuk memastikan jembatan aman. Jangan banyak gerak, pegang tali samping. Ia memperingatkan. Satu persatu mereka mulai menyeberang. Namun, saat Zakir berada di tengah, jembatan mulai berderit keras. Bro, ini jembatan atau perangkap maut? Teriaknya panik. Tiba-tiba, salah satu tali penyangga putus. Lari! Wah! Jabar berteriak. Semua langsung bergegas. Sementara Zakir hampir kehilangan keseimbangan. Ramang dengan sigap menarik tangannya, menyelamatkannya dari jatuh ke sungai deras di bawah. Begitu sampai di seberang, mereka terengah-engah. Gue gak mau naik gunung lagi, Rio bersumpah. Tapi petualangan mereka belum selesai. Karena di depan, jalur yang lebih menantang telah menunggu. Pendaki yang tak terlihat. Setelah melewati jembatan maut, mereka duduk di atas batu besar, mengatur napas. Gue udah kayak di film Survive, Viral. Fairul mengusap keringat. Rio masih gemetar. Ini bukan survival, ini nyaris kematian. Jabar tertawa kecil, tapi wajahnya tetap pucat. Gue nggak nyangka hampir mati sebelum sempat pacaran lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Semua menoleh, tapi tak ada siapapun. Oke, siapa yang iseng? Fairul berusaha tetap santai, kode Menggarnier. Nggak ada yang iseng bro, itu beneran. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang berjalan di antara dedaunan kering. Zakir langsung berdiri. Gue nggak peduli, kita harus jalan terus. Mereka mempercepat langkah. Tapi suara itu tetap mengikuti. Rio mulai panik. Bro, kita diikuti sesuatu yang nggak kelihatan. Kode berusaha tetap tenang. Jangan lihat ke belakang. Terus jalan. Namun, di tikungan berikutnya, mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat mereka semua membeku sebuah jejak kaki baru di jalur tanah. Padahal, tak ada orang lain di sekitar mereka. Puncak dan rahasia gunung. Dengan ketakutan yang masih membayangi, mereka akhirnya mencapai puncak. Matahari mulai muncul dari balik awan, menyinari pemandangan luar biasa di depan mereka. Gila, semua penderitaan kita terbayar. Fairul berkata dengan kagum. Tapi gue tetap nggak mau naik gunung lagi. Rio menyela, masih trauma. Namun, sebelum mereka sempat menikmati kemenangan, suara itu terdengar lagi kali ini sangat dekat. Kalian? Tidak, sendiri. Suara berbisik pelan di telinga mereka. Semua langsung menoleh. Tapi hanya ada pepohonan dan angin. Rio hampir pingsan. Gumo, turn, sekarang, Kode menarik napas dalam. Tenang, gunung ini punya sejarah. Mungkin ada roh yang masih menjaga tempat ini. Ramang mengangguk. Banyak pendaki bilang mereka sering merasakan hal aneh di sini. Semua terdiam, merenungkan perjalanan gila yang baru saja mereka lalui. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut, mereka bersiap turun meninggalkan misteri Gunung Latimojong yang mungkin tak akan pernah mereka pahami sepenuhnya. Kesimpulan cerita. Petualangan 6 sahabat di Gunung Latimojong bukan sekadar pendakian biasa. Mereka berangkat dengan niat mencari pengalaman seru, tapi malah menghadapi kejadian di luar nalar. Dari insiden longsor, suara misterius di tengah kabut, hingga jejak kaki tanpa pemilik, setiap momen membuat perjalanan mereka semakin menegangkan. Namun, di balik ketakutan itu, tawa dan kebersamaan tetap menjadi kekuatan utama mereka. Gunung ini memberi pelajaran berharga. Di alam liar, manusia bukanlah penguasa. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan terkadang, lebih baik tidak mencari tahu. Meski penuh keluhan dan trauma, mereka akhirnya berhasil mencapai puncak. Membuktikan bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk menyerah. Dengan campuran horor, humor,
dan persahabatan yang solid. Kisah ini bukan hanya tentang mendaki gunung, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan, menikmati kebodohan bersama teman-teman, dan pulang dengan cerita yang akan dikenang seumur hidup. Satu hal pasti, mereka tidak akan pernah melihat gunung dengan cara yang sama lagi.